Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lebiela Satika dengan NIM 214040043. Saya dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita merancang instrumen tes, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan berbasis kemampuan matematis high order thinking skill. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas kajian teori tentang merancang instrumen tes, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan berbasis kemampuan matematis high order thinking skill. Sebelum kita merancang instrumen tes, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan, kita diharuskan terlebih dahulu mengetahui apa sih itu kemampuan matematis high order thinking skill. Jadi, pengertian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kemampuan matematis high order thinking skill menurut Ernawati pada tahun 2017, berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill merupakan cara berpikir yang tidak lagi hanya menghafal secara verbalistik saja, namun juga memaknai dari hakikat yang terkandung di antaranya. Untuk mampu memaknai makna dibutuhkan cara berpikir yang integralistik dengan analisis, sintesis, mengasosiasi hingga menarik kesimpulan menuju penciptaan ide-ide kreatif dan produktif. Pengertian yang kedua menurut Saputra pada tahun 2016, high order thinking skill merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi, yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran, seperti problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Dari kedua pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill adalah suatu proses berpikir peserta didik yang tidak hanya menghafal, tetapi sudah masuk ke dalam level kognitif yang lebih tinggi sehingga dapat menuju ide-ide kreatif dan produktif. Jika kita ingin menerapkan pembelajaran berbasis HOT di kelas, maka kita dapat menerapkan beberapa model pembelajaran seperti ini. Yang pertama yaitu pembelajaran menyelidiki atau menemukan atau inquiry atau discovery learning. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL, dan pembelajaran berbasis project atau project based learning atau PJBL. Dengan kegiatan pembelajaran yang menggunakan model-model ini, maka siswa nantinya akan belajar bagaimana melakukan aktivitas pembelajaran dari proses berpikir tingkat tinggi ataupun berpikir kritis dalam menemukan dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Artinya, pembelajaran ini akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk berpikir, meneliti, menelaah, menganalisis, hingga mampu menemukan dan mengkonstruksi sendiri materi pembelajaran yang dipelajarinya, tetapi memiliki bekal yang akan diterapkan dalam kehidupannya. Itulah yang disebut dengan pembelajaran konseptual atau pembelajaran bermakna dan pembelajaran tuntas. Berikut ini ada tabel dimensi proses kognitif, yang mana menurut Anderson dan Cartwright pada tahun 2001, mengingat atau C1 termasuk ke dalam dimensi proses cognitive loads atau lower order thinking skill, di mana dalam dimensi loads ini termasuk ke dalam pengetahuan dan pemahaman level ke-1 atau L1. Memahami atau C2 dan mengaplikasi atau C3 termasuk ke dalam proses cognitive modes atau middle order thinking skill, di mana dimensi modes ini termasuk ke dalam aplikasi level kedua atau L2. Sedangkan menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mengkreasi atau C6 termasuk ke dalam proses cognitive modes atau high order thinking skill, yang mana dimensi ini termasuk penalaran level ketiga atau L3. Selanjutnya, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving, berpikir kritis atau critical thinking, berpikir kreatif atau creative thinking, kemampuan berargumen atau reasoning, dan kemampuan mengambil keputusan atau decision making. Tingkat kesukaran dalam butir soal tidak sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Contohnya yaitu untuk mengetahui arti sebuah kata yang tidak umum atau uncommon word mungkin memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Tetapi kemampuan untuk menjawab soal tersebut tidak termasuk high order thinking skill. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa soal-soal HOTS belum tentu soal-soal yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Adapun karakteristik instrumen penilaian berbasis HOTS. Salah satu taksonomi proses berpikir yang diakui secara luas adalah taksonomi Bloom dan telah direvisi oleh Anderson dan Caldwell pada tahun 2001. Dalam taksonomi Bloom yang direvisi tersebut, dirumuskan 6 level proses berpikir yaitu mengingat atau C1, memahami atau C2, menerapkan atau C3, menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan menciptakan atau C6. Revisi taksonomi yang dilakukan oleh Anderson dan Caldwell tersebut memberikan gambaran bahwa mengingat, memahami, dan menerapkan termasuk ke dalam kemampuan berpikir tingkat rendah, sedangkan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berikut ini ada beberapa karakteristik instrumen penilaian berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yaitu yang pertama, bersifat divergen. Maksudnya bersifat divergen di sini adalah instrumen penilaian berbasis HOTS ini dapat menumbuhkan ide atau solusi peserta didik dalam memberikan jawaban-jawaban. Karena bersifat divergen, instrumen penilaian berbasis HOTS lebih mudah dirancang dalam tugas esai, uraian, dan kinerja. Yang kedua, menggunakan multi representasi. Dalam instrumen penilaian berbasis HOTS, sebaiknya menggunakan multi representasi, seperti verbal yang berbentuk kalimat, visual berbentuk gambar, bagian grafik, tabel, ataupun video. Yang ketiga yaitu simbolis, berbentuk simbol, icon, inisial atau isyarat. Dan yang keempat yaitu matematis yang berbentuk angka, rumus, dan persamaan. Yang ketiga yaitu berbasis permasalahan konstekstual. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat, menggunakan bentuk soal beragam. Terdapat beberapa bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis bentuk soal HOTS, yaitu soal pilihan berganda dan uraian. Dalam pembuatan soal pilihan ganda, soal HOTS yang berbentuk pilihan ganda harus memuat stimulus yang bersumber pada situasi nyata. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal dan pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Kunci jawaban adalah jawaban yang benar atau yang paling benar, sedangkan pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar. Namun, memungkinkan peserta didik terkecoh untuk memilih apabila peserta didik tidak menguasai materi pembelajaran dengan baik. Peserta didik diminta untuk menemukan jawaban soal yang terkait dengan stimulus dengan menggunakan konsep-konsep pengetahuan yang dimiliki, serta menggunakan logika atau penalaran, dan jawaban yang benar diberikan skor 1 dan jawaban yang salah diberikan skor 0. Dalam pembuatan soal uraian, jawaban peserta didik dituntut untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengumpulkan atau mengekspresikan gagasan tersebut dengan menggunakan kalimatnya sendiri dalam bentuk tulisan. Dalam menulis soal uraian, guru harus mempunyai gambaran tentang ruang lingkup materi yang ditanyakan dan lingkup jawaban yang diharapkan, sehingga kemungkinan terjadi ketidakjelasan soal dapat dihindari dan juga dapat membantu mempermudah pembuatan kriteria penskoran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Dalam penyusunan soal HOTS, guru dituntut dapat menentukan kompetensi yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan. Pertanyaan tersebut disertai dengan stimulus yang tepat sesuai dengan materi yang dijadikan dasar pertanyaan. Oleh sebab itu, dalam penyusunan soal-soal HOTS dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, dan kreativitas guru dalam menulis stimulus soal sesuai dengan daerah sekitar satuan pendidikan. Adapun langkah-langkah penyusunan soal HOTS yang pertama yaitu menganalisis KD. Dalam menganalisis KD bertujuan untuk menganalisis KD yang memiliki tingkat kognitif yang sama karena tidak semua KD mempunyai tingkat kognitif yang sama. Dalam penyusunan soal HOTS terlebih dahulu kita harus merumuskan IPK dengan tingkat kognitif C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, dan C6 atau mencipta. Setelah itu dapat disusun soal HOTS yang sesuai dengan KD yang telah dianalisis. Langkah yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi penyusunan soal dapat membantu guru dalam penulisan soal HOTS, di mana pada kisi-kisi soal terdapat KD yang akan dibuat soal, lingkup materi dan materi yang berkaitan dengan KD, merumuskan indikator soal, menentukan nomor soal, menentukan level kognitif, dan menentukan bentuk soal yang digunakan apakah berbentuk pilihan ganda atau uraian.
Langkah yang ketiga yaitu memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Stimulus yang tepat dan kontekstual yaitu stimulus yang dapat membuat peserta didik mencermati soal dan stimulus tersebut sesuai dengan kenyataan sehari-hari agar peserta didik tertarik untuk membaca. Dan langkah yang terakhir yaitu menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS agak berbeda dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Selanjutnya yaitu cara melakukan penilaian berbasis HOTS. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk membantu dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar peserta didik meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Sebelum menerapkan pembelajaran dan penilaian HOTS, tentunya guru terlebih dahulu harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mencerminkan pembelajaran dan penilaian HOTS. Karena RPP akan menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hasil pembelajaran HOTS akan diukur melalui penilaian HOTS pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ketercapaian indikator pencapaian kompetensi IPK dari sebuah kompetensi dasar atau KD yang diwakili oleh sebuah kata kerja operasional atau KKO. Penilaian sikap. Sikap terdiri dari dua jenis yaitu sikap spiritual atau KI1 dan sikap sosial atau KI2. Instrumen utama penilaian sikap adalah instrumen observasi sedangkan jurnal penilaian diri dan penilaian antar teman menjadi instrumen penilaian pendukung. Pada penilaian sikap diasumsikan semua peserta didik bersikap baik. Penilaian sikap peserta didik oleh guru menggunakan lembar observasi dan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman dilakukan sewaktu-waktu. Penilaian sikap bisa menjadi bagian dari penilaian proses, misalnya pada saat diskusi kelompok, guru berkeliling dan mengamati dan aktivitas peserta didik selama diskusi berlangsung. Adapun contoh penilaian lembar observasi atau pengamatan sikap spiritual seperti yang terdapat pada gambar, yang mana ada aspek spiritual atau KI1 terdiri dari 4 kolom, yang mana kolom pertama terdiri dari nama, yang kedua aspek spiritual yang akan dinilai adalah berdoa sebelum belajar, bersyukur, dan toleransi. Adapun contoh penilaian lembar observasi atau pengamatan sikap sosial dapat kita lihat pada gambar, yang mana sikap yang dinilai adalah kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Adapun keterangan untuk penilaian tersebut apabila sangat baik memiliki skor 4, baik memiliki skor 3, cukup atau C memiliki skor 2. Skor tersebut akan kita nilai dengan cara skor yang diperoleh dibagi dengan total skor dikali dengan 100. Apabila skor tersebut berada di rentang 90-100, maka nilai sikap dari peserta didik adalah A. Sedangkan apabila berada di rentang 80-89, maka nilai sikap peserta didik tersebut adalah B. Dan apabila berada di rentang 0-79, maka nilai sikap peserta didik tersebut adalah C. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan atau KI3. Tes lisan berupa sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru dan dijawab secara lisan oleh siswa. Aspek pengetahuan ini diukur melalui tes, baik tes lisan atau tes tulisan. Dan tes lisan berupa sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru dan dijawab secara lisan oleh siswa. Sedangkan tes tertulis terdiri dari dua model, yaitu objektif dan non-objektif. Model soal objektif seperti pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, dan isian singkat. Sedangkan non-objektif yaitu soal uraian yang dalam kaitannya dengan soal HOTS, tipe soal yang digunakan adalah PG dan uraian. Adapun contoh melakukan penilaian soal pilihan ganda dapat kita lihat pada tabel berikut.
dan skor minimal 10 apabila berada di rentang 90 sampai 100 mendapatkan nilai A, dan apabila berada pada rentang 80 sampai 89 mendapatkan nilai B, dan apabila berada dalam rentang 0 sampai 79 mendapatkan nilai C. Dan nilai ini sama seperti penilaian pada sikap, nilai diperoleh dari skor yang diperoleh dibagi total skor dikali 100. Adapun contoh melakukan penilaian soal isian. Total skor yaitu 20, jawaban sesuai dan tepat yaitu diberikan skor 2, jawaban yang tidak sesuai atau tepat yaitu diberikan skor 1, dan apabila tidak dijawab maka diberikan skor 0. Penilaian skor sama seperti sebelumnya, yang mana apabila berada dalam rentang 90 sampai 100 diberikan nilai A, apabila berada pada rentang 80 sampai 89 diberikan nilai B, dan apabila berada pada rentang 0 sampai 79 diberikan nilai C. Adapun contoh melakukan penilaian soal uraian dapat kita lihat pada tabel berikut ini, yang mana total skor terdiri dari yaitu 15, jawaban sesuai dan tepat diberikan skor 3, jawaban belum sempurna diberikan skor 2, jawaban tidak tepat dan sesuai diberikan skor 1, dan jawaban yang tidak dijawab diberikan skor 0. Dan penilaian juga sama seperti yang sebelumnya, yang mana pada nilai 90 sampai 100 diberikan nilai A, 80 sampai 89 diberikan nilai B, dan 0 sampai 79 diberikan nilai C. Tabel-tabel ini merupakan tabel observasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan atau KI 4. Penilaian keterampilan dilakukan melalui penilaian praktik, produk, dan proyek. Hal tersebut disesuaikan dengan IPK yang telah ditentukan pada RPP dan sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Penilaian yang relevan dengan penilaian keterampilan yaitu KD-KD pada KI 4, misalnya menyusun laporan, percobaan di laboratorium, praktik membaca Al-Quran, praktik sholat, praktik olahraga, praktik menari, praktik membuat sebuah karya, praktik menulis puisi, praktik membaca atau menulis puisi, dan sebagainya. Intinya, pada saat penilaian keterampilan, peserta didik harus mampu memperlihatkan penguasaannya dalam melakukan sebuah gerakan, mempresentasikan sebuah laporan, atau menghasilkan sebuah produk. Dalam penilaian praktek, guru membuat instrumen penilaian disertai dengan rubrik yang disesuaikan dengan indikator yang akan dinilai. Adapun contoh penilaian produk atau proyek ataupun portofolio pada aspek penilaian keterampilan, yang mana terdiri dari nama, kelas, mapel, dan nama produk. Adapun aspek yang dinilai dapat kita lihat pada tabel berikut, yang mana aspek terdiri dari kriteria keindahan, kerapian, kemanfaatan, prosedur atau waktu. Adapun keterangan penilaiannya yaitu apabila mendapatkan skor 4 yaitu sangat baik, mendapatkan skor 3 yaitu baik, dan skor 2 yaitu cukup, dan 1 yaitu kurang. Yang mana total skor merupakan 16, dan skor tersebut dinilai dengan cara skor yang diperoleh dibagi dengan total skor dikali dengan 100. Dan adapun nilai tersebut apabila berada pada rentang 90 sampai 100 maka nilai keterampilan peserta didik adalah A. Apabila berada pada rentang 80 sampai 79 yaitu B, dan apabila berada pada rentang 0 sampai 79 yaitu C. Dari contoh aspek keterampilan yang kita buat, jika kita menilai sebuah produk dengan aspek seperti keindahan, kerapian, kemanfaatan, dan prosedur atau waktu, maka kita menilai produk tersebut dengan aspek yang kita buat. Maka kita bisa mencari nilai atau melakukan penilaian dengan memberikan skor pada aspek yang telah kita buat. Dengan mengenal karakter dan jenis-jenis penilaian HOTS, guru diharapkan dapat mengembangkan beragam instrumen penilaian yang dapat memotret kompetensi peserta didik, sehingga semangat penilaian otentik yaitu penilaian yang objektif apa adanya dalam mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan pengetahuan, dan menggunakan berbagai instrumen penilaian yang relevan dapat terwujud. Proses menilai memang bukan hal yang mudah, tetapi hal ini menjadi sebuah tanggung jawab dari seorang guru yang profesional. Selanjutnya yaitu
Contoh instrumen tes, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan berbasis HOT. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana itu instrumen tes, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan yang berbasis HOT. Sebelumnya, dalam menyusun soal HOT, seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, guru perlu membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Kisi-kisi tersebut harus memetakan antara KD mana saja yang akan digunakan dan indikator HOT mana yang sesuai dengan KD tersebut. Selain itu, guru juga perlu memperhatikan bentuk tes yang akan digunakan, apakah dalam bentuk tes objektif atau tes uraian. Penentuan bentuk tes tersebut tentunya harus memperhatikan kesesuaian antara KD dan indikator yang akan digunakan untuk mengukur KD tersebut. Penggunaan tes uraian lebih cocok ketimbang tes objektif dalam mengukur mengukur dalam berbasis HOT siswa. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan kekurangan dari bentuk tes uraian, maka jalan terbaik untuk mengukur HOT siswa adalah dengan mengkoordinir kedua bentuk tes tersebut. Untuk indikator mencipta akan lebih cocok jika kita menggunakan bentuk tes uraian, tetapi untuk indikator menganalisis dan mengevaluasi dapat menggunakan bentuk tes uraian maupun objektif. Berikut ini saya akan memaparkan contoh instrumen tes, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan berbasis HOT yang diadaptasi dari karya Ezi Apigino pada tahun 2016. Di sini ada kisi-kisi instrumen HOT, yang mana yang pertama yaitu satuan pendidikan, kelas atau semester, dan materi. Di sini satuan pendidikannya adalah SMA atau MA, kelas atau semesternya yaitu kelas 10 semester genap, dan materi yang kita bahas yaitu materi trigonometri. Di sini ada indikator soal HOT yang mana indikatornya yaitu menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, mencipta atau C6, dan subindikator HOT-nya yang menganalisis atau C4 yaitu yang pertama membedakan, mengorganisasikan, mengatribusikan. Dan mengevaluasi subindikatornya yaitu memeriksa dan mengkritisi. Dan indikator mencipta subindikatornya yaitu merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Adapun dimensi pengetahuan yang dinilai yaitu konseptual, prosedural, dan metakognitif. Selanjutnya ada yaitu tabel indikator HOT pada kompetensi dasar atau KD, yang mana KD-nya yaitu menentukan sifat-sifat dan hubungan antara perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Dan indikator HOT-nya yaitu yang pertama mengorganisasikan perbandingan trigonometri yang dapat dibentuk dari masalah yang berkaitan dengan segitiga siku-siku atau C4 konseptual. Yang mana indikator soal HOT yang pertama ini terdapat pada nomor soal pertama yang bentuk soal tersebut adalah pilihan ganda. Dan indikator HOT yang kedua yaitu memeriksa kebenaran informasi dari masalah yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku atau C5 konseptual. Yang mana indikator soal HOT yang kedua ini terdapat pada nomor soal ke-6 dan bentuk soalnya adalah uraian. Selanjutnya yaitu yang indikator HOT yang bagian ketiga dari 3.16 tadi, yang mana indikatornya adalah merumuskan solusi dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri dalam siku-siku atau C6 prosedural, yang mana terdapat pada nomor soal 2 dan 3, dan bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 3.16, yang mana kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan dan menentukan hubungan perbandingan trigonometri dari sudut di setiap kuadran, memilih dan menerapkan dalam penyelesaian masalah nyata dan matematika. Adapun indikator soal HOT yang terdapat pada KD 3.16 ini adalah memeriksa kebenaran informasi dari masalah nyata yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri dari sudut di setiap kuadran atau C5 konseptual dan prosedural. Adapun indikator ini terdapat pada nomor soal yang ke-7 dan bentuk soalnya adalah uraian.
Kompetensi dasar yang ketiga yaitu 4.14 yang mana kompetensinya adalah menerapkan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Dan indikator soal HOTS-nya yang pertama yaitu merumuskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri atau C6 metakognitif yang terdapat pada nomor soal yang kelima dengan bentuk soal uraian. Dan indikator soal HOTS yang kedua pada KD 4.14 yaitu merumuskan solusi dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri atau C6 prosedural yang terdapat pada nomor soal keempat dan bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Dan indikator soal HOTS yang ketiga yang terdapat pada KD 4.14 adalah memeriksa kebenaran informasi dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri atau C5 konseptual prosedural yang terdapat pada nomor soal yang ke-8 dengan bentuk soal uraian. Selanjutnya yaitu instrumen tes yang terdiri dari satuan pendidikan SMA atau MA kelas 1 semester 10 semester genap materi trigonometri dalam waktu 90 menit. Adapun petunjuk umum tes ini yang pertama berdoalah sebelum mengerjakan soal, yang kedua soal terdiri dari 2 bagian yaitu pilihan ganda dan uraian, kerjakan soal yang menurut Anda paling mudah. Yang ketiga diperbolehkan menggunakan kalkulator atau tabel nilai perbandingan trigonometri. Yang keempat dilarang keras bekerja sama. Nah inilah contoh dari judul dan petunjuk umum instrumen tes. Selanjutnya yaitu ada soal. Di sini soalnya terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama soal pilihan ganda dengan petunjuk khusus pilih salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang atau X pada salah satu pilihan A, B, C, D atau E. Nah, soal-soal pilihan ganda tersebut dapat kita lihat pada slide berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu soal uraian dengan petunjuk khusus, kerjakan soal berikut pada lembar jawaban yang telah disediakan. Nah, soal-soal uraian yang dapat kita lihat bersama-sama pada layar, yang mana terdiri dari soal yang kelima, 6, 7, dan 8. Setelah kita merancang soal, selanjutnya kita merancang rubrik penskoran. Yang mana rubrik penskoran untuk pilihan ganda terdiri dari jawaban dan skor. Untuk jawaban soal 1 diberikan skor 1, jawaban soal 2 diberikan skor 2, jawaban skor soal 3 yaitu diberikan skor 1 dan jawabannya adalah HD, dan soal yang keempat diberikan skor 1 juga. Jadi total skor pada pilihan ganda ini adalah 4. Adapun rubrik penskoran untuk soal uraian yang mana skor tepat yaitu diberikan 1, model 1 diberikan 1, dan model kedua diberikan 1 juga, dan model ketiga diberikan 1 juga. Nah, apabila peserta didik menjawab soal kelima ini dengan sempurna dengan model 1, 2, dan 3, maka total skor yang dapat di peserta didik dari soal 5 ini adalah 3. Begitu juga dengan soal 6 diberikan skor 1 apabila peserta didik menjawab sampai misalkan dengan H yang didapatkan 6,49, maka skor untuk nilai soal 6 ini adalah 1. Tetapi apabila peserta didik sampai menjawabnya ke kesimpulan, jadi panjang tangga tidak mencukupi untuk memperbaiki trafo, maka jawaban soal peserta didik yang ke-6 ini diberikan skor 1 lagi dengan jumlah skor untuk soal nomor 6 adalah 2. Begitu juga dengan soal 7 dan 8 dapat kita lihat bersama-sama pada tabel yang ada pada layar. Adapun konversi skor digunakan dengan cara skor jawaban dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Dengan yang mana keterangannya skor jawaban adalah skor yang diperoleh dari tes pilihan ganda dijumlahkan dengan skor yang diperoleh dari tes uraian. Skor maksimal dari skor pilihan ganda adalah 1 dan skor maksimal dari skor tes uraian adalah 2. Selanjutnya yaitu contoh instrumen penilaian sikap. Di sini terdiri dari satuan pendidikan sama, yaitu ada judulnya Satuan Pendidikan SMA Negeri 6 Padang, tahun pelajaran 2020-2021, kelas 1 semester, kelas 10 semester genap, dan mata pelajaran adalah matematika wajib. Nah, di sini kita menggunakan
lembar observasi, yang mana lembar ini akan kita berikan kepada peserta didik untuk menilai perilaku temannya, yang mana pada tabel terdapat pada waktu menilai dengan nama yang dinilai adalah siapa, kejadian apa yang dilakukan, tutur sikap, dan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian keterampilan. Nah, di sini sama juga ada judul Satuan Pendidikan SMA Negeri 6 Padang, tahun pelajaran 2020-2021, kelas atau semester kelas 10 semester genap, mata pelajaran matematika wajib, dan kompetensi dasarnya adalah 4.14 menerapkan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Adapun materinya itu trigonometri. Untuk petunjuk langkah-langkah pengerjaan penilaian keterampilan, yang pertama, carilah data penelitian di sekitar lingkungan kalian, misalnya jarak gedung paling tinggi di sebuah hotel dari 2 titik pengamatan dan sudut yang terbentuk. Langkah yang kedua, setiap kelompok membuat minimal 2 permasalahan dan penyelesaiannya. Yang ketiga, dari data tersebut carilah taksiran jarak dari kedua titik pengamatan. Yang keempat, permasalahan dan penyelesaian telah dibuat oleh kelompok ditulis dalam laporan yang membentuk makalah atau MS Word. Yang kelima, buat tabel rencana kegiatan penyelesaian tugas proyek lengkap dengan jadwal dan uraian tugas anggota. Dan yang keenam, laporan dikumpulkan paling lambat 3 minggu setelah tugas ini diberikan. Nah, inilah bentuk judul dan petunjuk dari instrumen penilaian keterampilan. Adapun rubrik penilaiannya dapat kita lihat pada tabel berikut, yang mana kriterianya terdiri dari beberapa, yaitu pertama yaitu permasalahan dan penyelesaian sudah benar dan sesuai dengan konsep materi, laporan membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan pembagian tugas anggota kelompok, yang keempat bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang masuk akal, dan penyajian data berbasis bukti. Yang kelima, bagian pelaporan memuat permasalahan yang dibuat sendiri oleh kelompok, bukan hanya mengambil dari buku sumber atau internet, serta terdapat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Dan yang terakhir yaitu kerja sama kelompok sangat baik. Nah, apabila memenuhi kriteria yang keenam ini, maka penilaian keterampilan peserta didik berada pada rentang 100 sampai 86 dengan nilai A. Begitu juga untuk nilai B, C, dan D. Dapat kita lihat kriteria penilaiannya yang ada pada tabel yang terlihat pada layar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk penjelasan bagaimana cara kita merancang instrumen tes penilaian sikap dan penilaian keterampilan berbasis kemampuan matematis high order thinking skill. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah datang pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.